pertarungan berujung persahabatan. Dan pertarungan yang hebat pun terjadi. Tidaklah perlu menggunakan senjata jika kita mampu mengolah diri. Akan meneruskan kependekaran dalam kebajikan. Dikisahkan beberapa hari, minggu, bulan, dan tahun, pendekar buta dari Gunung Sembung mengasuh dan melatih ilmu silat muridnya yang akan meneruskan kependekaran dalam kebajikan. Anak itu bernama Marni. Sampai pada waktunya, pendekar buta dari Gunung Sembung pun menurunkan ilmu yang cukup tinggi kepada Marni. Ilmu tersebut adalah getaran. Diutuslah Marni mencari pusaka penghalau wabah yang sedang terjadi di suatu desa. Bertemulah Marni dengan satu mata kembar yang telah membawa pusaka penghalau. Terjadilah pertarungan antara Marni dan satu mata kembar. Sementara itu, di tempat yang lain, Panji bertopeng yang telah menemukan ramuan obat penawar racun untuk mengobati luka dari pertempuran yang hebat dengan Senopati Wiranaga harus bertarung dengan Putri Walet dari hutan Wilis yang menginginkan penawar racun tersebut. Penawar racun itu lebih dibutuhkan Putri Walet untuk mengobati orang-orang desa yang terjangkit penyakit aneh. Di saat yang sama juga, Jaka Semirang harus bertarung dengan Bajing Sakti hanya untuk menyadarkan Bajing Sakti kalau sebenarnya dia bisa memainkan peran untuk menumpas orang-orang yang jahat berkedok baik, bukan malah bergabung dengan orang-orang jahat yang berkedok baik tersebut. Bajing Sakti tidak menerima ajakan Jaka Semirang, bahkan lebih memilih bertarung untuk menunjukkan kesaktian yang dimilikinya dengan senjata bulan sabitnya. Jaka Semirang justru menggunakan ilmu andalannya, yaitu ilmu tangan kosong.
kita tidak membiarkan Marni sendirian, segera mengambil alih pertarungan itu. Dan pertarungan yang hebat pun terjadi. Sementara Putri Walet berkata, "Aku akan melawanmu dengan mata tertutup. Ini aku lakukan sebagai tanda bahwa aku menutup mata dengan keadaan yang sedang terjadi." Panji bertopeng pun berkata, "Sejatinya engkau telah menutup mata, namun nuranimulah yang telah melihat kebenaran dalam hidup." Perkelahian mereka kembali pun terjadi. Panji bertopeng pun berkata, "Engkau telah melakukan tugas yang mulia." Dalam pertarungan Bajing Sakti dan Jaka Semirang, Bajing Sakti merasa malu karena senjata andalannya terlepas darinya. Dia pun bertarung tanpa senjata dengan Jaka Semirang yang tetap dengan tangan kosongnya. Jaka Semirang pun berkata, "Aku hanya menggunakan senjata jari-jariku yang merupakan kepanjangan dari pikiran dan hatiku. Sejatinya pusaka ini adalah kebajikan dan rasa welas asih. Jika ini disebarkan kepada orang-orang, maka wabah yang terjadi akan sirna dengan sendirinya. Tidak ada ilmu hitam dan putih. Yang ada adalah manusianya yang membuat ilmu itu menjadi hitam maupun putih. Jauhkan pandangan dan berpijaklah kepada nilai-nilai budaya yang adiluhung, sehingga ilmumu akan dapat menembus ruang dan dimensi dan menjadikan alam seisinya menjadi sahabat dalam hidupmu."